Dan sholat subuh berjamaah di masjid ini kita mendapatkan pahala sangat-sangat besar, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a fi jama'ah, barang siapa yang sudah salat isya berjamaah di masjid, faka'annama qama nisfal lailah, seolah-olah dia sudah sholat malam separuh malam. Jadi pahalanya seperti sholat separuh malam. Wa man shalla subha fi jamaah, kemudian siapa yang sholat subuhnya juga berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, maka seolah-olah dia sudah sholat semalam suntuk. Ini hadis riwayat Muslim sahih. Jadi panjenengan yang tadi sholat isya berjamaah, kemudian sekarang sholat subuh berjamaah, ini mendapatkan pahala seperti sholat 9 jam. Daripada isya sampai dengan subuh ini 9 jam. Maka ini satu kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada lagi kabar gembira yang lain. Rasul mengatakan, basyir, berilah kabar gembira al-masya'in, orang-orang yang selalu berjalan fidzulam, dalam kegelapan malam, ilal masajid, menuju ke masjid-masjid. Diberi kabar gembira apa? Bin nurit tami, dengan mendapatkan sinar yang sempurna, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang dimaksud berjalan pada waktu gelap ke masjid itu maksudnya sholat isya sama sholat subuh. Karena zaman dulu isya sama subuh itu belum ada lampu, masih sangat gelap gulita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang di akhirat diberi sinar sempurna. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau tidak punya sinar di akhirat itu tidak bisa berjalan, Pak. Ini ada jembatan di atas neraka jahanam, gelap gulita. Jembatannya lebih tipis dari satu helai rambut, lebih tajam daripada pedang. Kita disuruh lewat. Kalau tidak ada sinar, mandek sudah. Mau melangkah gimana? Susah. Tapi kalau dengan adanya sinar, maka dia bisa berjalan melewati jembatan ini, kemudian menuju ke dalam surga. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mempelajari ilmu agama itu hukumnya adalah wajib. Apa dalil wajibnya? Saya tampilkan satu dari Al-Quran, dua dari sabda Nabi SAW. Yang pertama yaitu dari Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utlu, ikutilah, ma uhiya, apa yang telah diwahyukan, ilaika, kepada engkau, minal kitabi, dari alkitab, yaitu Al-Quran. Jadi kita disuruh utlu. Utlu itu tidak hanya membaca, tapi membaca dan mengikuti. Jadi kita disuruh membaca Quran dan disuruh mengikuti isinya Quran. Ini menunjukkan mempelajari Quran wajib. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengikuti kalau tidak mengetahui isinya, gitu. Isinya Quran itu kan ada perintah, ada larangan. Perintahnya harus dilakukan, larangannya harus ditinggalkan. Kita disuruh mengikuti. Nah sekarang kalau kita tidak paham isinya Quran, gimana bisa mengikuti? Maka mempelajari Quran hukumnya adalah wajib, karena mengikuti Al-Quran adalah wajib. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, taraktu fikum amrayni. Aku sudah meninggalkan di tengah-tengah kalian itu dua perkara. Apa? Yang pertama adalah kitab Allah, Quran. Yang kedua adalah sunnati, sunnahku. Lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak bakal tersesat setelah berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Hadis riwayat Hakim.
Jadi supaya kita tidak sesat, kita harus memegangi dua. Satu, kitab yaitu Al-Quran. Dua, sunnah yaitu hadis-hadis Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya mempelajari Quran dan sunnah wajib. Kenapa? Kalau kita tidak memegang teguhi dua ini, maka kita akan tersesat. Supaya tidak tersesat, kita harus berpegang teguh dengan dua ini. Lah kalau kita tidak memahami dua ini, bagaimana mungkin kita bisa berpegang teguh? Maka wajib hukumnya umat Islam mempelajari Quran dan sunnah. Jadi mengkaji seperti ini, baik duduk di majelis ilmu ba'da subuh atau ba'da maghrib atau ba'da asar, itu adalah wajib dalam rangka memahami Quran dan sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an aq'uda, sungguh bahwasanya saya duduk seperti jenengan sekarang ini duduk, ma'a qaumin yadhkurunallah, bersama suatu kaum yang zikir kepada Allah, min salatil ghadati hatta tatlu'a syamsu, sejak subuh sampai terbit matahari, ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan min waladi Ismail, itu lebih saya sukai daripada memerdekakan 4 budak dari keturunan Nabi Ismail alias budak Arab yang harganya mahal. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Kemudian beliau melanjutkan, wala an aq'uda ma'a qaumin, dan sungguh saya duduk bersama suatu kaum yadhkurunallah, yang zikir kepada Allah, min salatil asar, dari salat asar, ila an taghruba syamsu, sampai tenggelam matahari, ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'ah, itu lebih saya sukai daripada memerdekakan 4 orang. Nah, maka Rasulullah itu senang duduk-duduk di majelis ilmu ba'da subuh atau ba'da asar. Ba'da subuh sampai terbit matahari, ba'da asar sampai tenggelam matahari. Yang ba'da subuh lebih utama, karena lebih utama daripada memerdekakan 4 budak Arab. Kalau yang ba'da asar itu lebih utama daripada memerdekakan 4 budak biasa. Budak Arab lebih mahal, kira-kira harganya 1 miliar budak Arab 4 orang. Jadi kalau kita duduk di majelis ilmu seperti ini lebih besar pahalanya daripada kita keluarkan duit 1 miliar untuk memerdekakan budak. Ini fadilahnya duduk di majelis ilmu ba'da subuh. Tayyib. Setelah kita mengetahui fadilah majelis ilmu ba'da subuh, mari kita sekarang mempelajari apa yang penting untuk kita pelajari. Ini semuanya tadi baru muqaddimah, nggih. Saya sudah bicara 8 menit, ini muqaddimahnya, kultumnya. Nah, sekarang ngaji tenanan nih saat ini. Tesih siap toh Pak nggih? Insyaallah nggih. Tesih 50 watt nih atau 100 watt nih, tesih 100 watt nih. Tadi saya ditanya sama Pak Mustafa, dari Jawa Timur ada oleh-oleh enggak? Nah, baik, saya kasih oleh-oleh. Kemarin itu saya Jumatan di Jawa Timur. Ternyata khatibnya itu membawakan dari awal sampai akhir hadis-hadis palsu. Masya Allah. Jadi saya ambil pelajaran, dimanapun juga ternyata banyak orang yang tidak paham tetapi pinter ngomong. Naik mimbar mengatakan Rasulullah bersabda, ternyata isinya hadis palsu. Itu tidak hanya di Jawa Tengah atau Jawa Timur atau manapun juga kita menemukan orang-orang seperti itu. Karena itu kewajiban kita untuk mempelajari ilmu agama terus sampai mati. Jangan pernah merasa aku wis pinter rasah ngaji meneh. Itu berarti orang yang bodoh. Menurut para ulama, orang itu masih pinter selama dia masih mau belajar agama. Kalau sudah merasa pintar sudah tidak mau belajar, saat itulah dia sudah bodoh. Nah, saya tidak tahu kenapa banyak khatib yang kayak begitu. Apakah mereka itu tidak paham bahwasanya hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada juga hadis palsu. Kok bisa naik mimbar Jumat, jamaahnya banyak karena masjidnya besar, sampai membludak sampai di halaman-halaman masjid,
tetapi yang disampaikan mung hadis palsu. Itu saya nggak paham, kok bisa kayak begitu, gimana? Apakah dia dulu memang belajar ketemu guru yang juga tidak paham hadis, akhirnya dikasih kitab-kitab yang isinya campuran hadis palsu dengan hadis sahih? Seperti di Indonesia ada kitab namanya Durratun Nasihin. Niki kitab terkenal niki. Sebagian kiai karena tidak suka dengan kitab ini karena isinya banyak hadis palsu, dia menyebutnya Durratun Nasihin. Kalau Durratun Nasihin itu adalah mutiara-mutiara orang-orang yang memberi nasihat. Kalau Durratun Nasihin itu entutnya orang-orang yang memberi nasihat. Nah, disebut entut oleh sebagian kiai, kenapa? Oh, isinya hadis-hadis palsu. Lah anehnya di Indonesia hadis-hadis palsu, kitab yang berisi hadis-hadis palsu malah terkenal, malah sering dikutip, malah sering dipakai. Yang hadis-hadis sahih malah jarang dikutip. Mbok ya kalau ngutip itu dari Riyadhus Shalihin, jelas hadis-hadisnya sahih. Dari Arba'in Nawawi, jelas hadis-hadisnya sahih. Dari Sahih Bukhari, jelas hadis-hadisnya sahih, malah Durratun Nasihin. Apa hadis yang kemarin saya dengar? Salah satunya ya, karena beliau ini Pak Khotib ini menyampaikan banyak ya. Tapi yang berkaitan dengan sekarang ini karena bulan Ramadan, ini hadis palsu yang berkaitan dengan Ramadan yang saya tampilkan. Hadis bahwasanya Ramadan fadilahnya sangat besar, sehingga kalau umat Islam ini mengetahui fadilah Ramadan, maka umat Islam akan berangan-angan sepanjang tahun Ramadan. Tidak hanya 1 bulan, tetapi sepanjang tahun Ramadan. Nah, hadis itu saya sejak dulu sudah mendengar hadis itu. Dan itu adalah hadisnya hadis palsu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Ada juga yang mengatakan hadisnya hadis yang dhaif, okay? Tetapi karena kedhaifannya sangat-sangat dahsyat, maka kemudian ada rawi yang sangat bermasalah di situ, maka wajar kalau Imam Syaukani kemudian mengatakan hadisnya adalah derajatnya palsu. Taib ini saya mencari dengan Maktabah Syamilah, ini tidak segera ketemu, tetapi kalimatnya saya hafal, okay? Lau alima ummati ma fi Ramadan latamannat an takuna sanatu kulluha Ramadan. Seandainya umatku itu mengetahui apa saja fadilah Ramadan, niscaya mereka itu akan berangan-angan bahwasanya seluruh tahun itu adalah menjadi bulan Ramadan. Oh, ini saya nulisnya salah, makanya nggak keluar hadisnya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari kisah ini atau cerita yang saya sampaikan ini kita ambil 2 pelajaran. Pelajaran pertama, bahwasanya kita wajib terus mencari ilmu agama supaya kita ngerti apa yang semestinya kita sampaikan, apa yang tidak. Kita harus terus mencari ilmu agama supaya kita ngerti apa yang semestinya kita dengar dan apa yang tidak. Karena kalau ilmu kita sedikit, akhirnya setiap orang bicara kita terima. Setiap khatib bicara kita yakini benernya. Nah, itu tidak benar begitu. Kalau kita sudah punya ilmu, maka insya Allah bisa melihat, oh ini salah, oh ini benar. Oh, ini sholat 1 meter 1 meter ini hukumnya begini. Oh, MLM hukumnya begini. Oh, vaksin begini. Nah, itu kalau kita sudah punya ilmu, insya Allah jadi paham segala masalah, enak, nyaman. Pelajaran yang kedua dari cerita yang saya sampaikan tadi, bahwa tidak semua orang bicara itu ternyata berilmu. Ada orang bicara dan memang dia berilmu. Ada orang yang bicara tetapi sebenarnya dia tidak berilmu, hanya pintar ngomong. Dan itu ternyata sudah ada hadisnya sejak zaman dulu kala, alimil lisan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati, yang paling saya khawatirkan terhadap umatku adalah kullu munafikin, setiap orang munafik,
alimil lisan, yang pinter ngomong. Hadis riwayat Ibnu Adi, derajatnya adalah sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan yang lain-lain. Jadi tidak semua orang yang alimil lisan, pinter bicara itu adalah orang berilmu, bahkan ini munafik. Tapi saya mengira bahwa khatib Jumat yang saya ceritakan tadi bukan orang munafik, hanya ilmunya kurang saja. Beliau mungkin juga sudah masuk pesantren, buktinya bisa membacakan hadis dengan bahasa Arab nih. Tapi mungkin ilmunya kurang sempurna, sehingga nggak ngerti mana hadis palsu, mana hadis sahih. Senopo-nopo dikatakan qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, nggak benar, nggak begitu. Karena itu marilah kita terus mencari ilmu agama, jangan berhenti dari mencari ilmu agama kecuali mati menjemput kita. Kenapa? Karena setiap orang yang ilmunya tinggi itu kalau dia mencari orang yang ilmunya di atasnya pasti masih nemu. Orang yang ilmunya di atasnya kalau mencari ilmu orang yang ilmu di atasnya lagi pasti nemu lagi. Orang yang di atasnya ini cari lagi pasti nemu lagi yang lebih berilmu. Pasti begitu. Tidak mungkin tidak seperti itu sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu zat yang paling berilmu. Allah mengatakan wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Wa fauqa, dan di atas kulli dzi ilmin, setiap orang yang punya ilmu, alimun, ada yang lebih berilmu, atau yaitu maksudnya paling akhir nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata guru saya, pesan beliau, manusia ini ketemu manusia itu hanya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, engkau bertemu dengan orang yang ilmunya lebih rendah, maka kamu ajari. Kemungkinan kedua, engkau bertemu dengan orang yang ilmunya selevel, maka bisa diskusi. Kemungkinan ketiga, engkau bertemu dengan orang yang ilmunya lebih tinggi, maka kita mengambil ilmu dari beliau. Jangan dibolak-balik. Sebagian orang ilmunya masih dangkal, dia kemudian menemui kiai yang ilmunya besar, kemudian mengajak diskusi. Pak Kiai, mari diskusi. Nah, ini kemelinding ini. Dia ilmunya rendah, ketemu kiai itu mestinya ngambil ilmu, bukan diskusi. Pak Kiai diajak diskusi. Maka dulu pernah ada seorang kiai didatangi oleh mahasiswa, diajak diskusi suatu masalah agama. Maka Pak Kiainya mengatakan, "Dek, kamu itu kuliah bidangnya apa?" Misalnya dia menjawab, "Oh, saya bidangnya fisika." Nah, baik, mari kita membahas ilmu astronomi ya. Kita diskusi aja ilmu astronomi. Loh, ilmu astronomi pripun Pak Kiai? Saya tidak paham ilmu astronomi. Saya itu bidang fisika, panjenengan bidang agama. Lah iya, Pak Kiai kok tak jauh diskusi? Ya sudah, diskusi sing kabeh dora mudeng sisan wae. Aku ya ora mudeng astronomi, kowe ora mudeng, ngejak diskusi sing ra mudeng sisan gen tambah mumet. Pak Kiai dijak diskusi, ngawur ngeten iki. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, setelah kita tahu bahwa mencari ilmu agama adalah wajib, ketahuilah bahwa mencari ilmu agama itu ada cara-caranya. Jangan dilanggar cara-caranya. Cara yang pertama, bahwasanya ilmu agama itu diambil dari para ulama. Diambil dari para ulama. Dalilnya dalam sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, tasma'un, kalian wahai sahabatku mendengar ilmu dari Nabi. Wa yusma'u minkum, dan akan didengarkan dari kalian oleh murid-murid kalian. Wa yusma'u mimma yasma'u minkum, dan akan didengar lagi dari orang-orang yang mendengar dari kalian. Jadi murid kalian itu akan didengarkan oleh muridnya. Muridnya akan didengarkan oleh muridnya terus sampai hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Jadi belajar ilmu itu harus dengan para ulama, jangan dengan baca kitab. Bukan berarti saya melarang baca kitab ya. Baca kitab itu bagus, baca buku itu bagus, tetapi harus punya guru. Ini saya sampaikan kenapa? Karena kemarin itu ada masalah. Masalahnya sebenarnya sepele, Pak. Ada imam mengimami sholat tarwih, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat.
witirnya ini langsung 3 rakaat, kemudian salam di akhir. Ada yang menganggap itu witir salah, itu kayak begitu itu. Witir itu 2 rakaat salam, baru tambah 1 lagi, kemudian salam lagi. Witir kok langsung telu, ini salah. Akhirnya tidak mau ikut sholat tarawih. Kemudian ditanyakan kepada saya, gimana Pak Ustadz? Apakah boleh witir langsung 3? Saya katakan witir itu cara melakukannya ada 3. Yang 2 cara ini dibenarkan oleh para ulama, yang 1 cara ini disalahkan oleh para ulama. Yang pertama, sholat witir boleh langsung 3 rakaat kemudian salam, nggak apa-apa, ini sudah benar. Yang kedua, 2 rakaat kemudian salam, kemudian tambah lagi 1 rakaat kemudian salam lagi. Ini pendapat mayoritas para ulama. Cara yang ketiga yang tidak boleh adalah sholat witir 3 rakaat persis seperti sholat maghrib, 2 rakaat kemudian tahiyat awal tidak salam ya, kemudian tambah 1 rakaat kemudian tahiyat akhir. Nah, ini yang salah, ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Rasulullah mengatakan wala tashabbahu bihal maghrib, jangan menyerupakan sholat witir dengan sholat maghrib. Nah, maka kalau kita tahu ilmu seperti ini, insya Allah tidak akan jadi masalah. Gara-gara sholat witir 3 rakaat langsung kok tiba-tiba marah kemudian tidak mau tarwehan. Ini kan gara-gara tidak berilmu kayak begini. Lah terus orang yang menyalahkan itu gurunya siapa? Ternyata gurunya cuma membaca kitab, membaca 1 buku. Dalam buku itu disebutkan tarweh caranya witir caranya 2 rakaat salam kemudian tambah 1 rakaat salam. Nah, ini gara-gara gurunya buku ini jadinya sesat. Coba kalau kita punya kiai kan penak. Pak Yai, bagaimana cara sholat witir? Pak Yainya menjawab, sholat witir ada 3 caranya, yang 2 benar, yang 1 salah. Ini yang salah ini disebutkan sebagai cara itu maksudnya supaya jangan dilakukan gitu. Ya berarti caranya cuma 2 sebenarnya. Tapi salah satu yang tidak boleh dilakukan itu dijelaskan, dimasukkan sebagai cara itu supaya dihindari jangan ada yang melakukan hal itu. Nah, maka sekali lagi cara mencari ilmu agama adalah tasma'un, mendengar. Dari siapa? Dari orang yang berilmu, bukan membaca. Membaca ya boleh, membaca itu meluaskan wawasan kita, tetapi jangan sekali-kali membaca tanpa punya guru. Kita harus punya guru. Mohon maaf, saya itu setiap hari membaca, karena pesan dari kiai saya, 1 hari itu membaca jangan kurang dari 2 jam. 1 hari membaca jangan kurang dari 2 jam. Guru saya yang lain, Syekh Abdul Hakim Anis, beliau mengatakan 1 hari itu membaca minimal 25 halaman, 25 halaman. Nah, meskipun saya membaca setiap hari, tapi saya juga punya guru. Meskipun saya sudah mengajar di banyak masjid, tetapi saya masih belajar juga. Kenapa? Ilmu saya masih sedikit. Ilmu saya sedikit kalau bertemu dengan para ulama besar, itu terasa wah ilmu ini lagi TK. Kalau bertemu dengan masyarakat awam, dianggap ustadz, dianggap berilmu. Tapi kalau bertemu dengan para ulama, saya dianggap murid. Ini masih sedikit ilmunya. Selalu begitu. Siapapun kita, kalau kita keliling dunia, ini pasti kita akan mengetahui orang yang lebih banyak ilmu darinya, sehingga kewajiban kita mendengarkan ilmu dari mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui dalam mencari ilmu adalah bahwasanya sumber ilmu itu adalah 2, Al-Quran sama As-Sunnah. Dalilnya adalah tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati." Aku sudah meninggalkan untuk kalian 2 perkara, kalian tidak akan sesat setelah berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, setelah kita mengetahui bahwa sumber ilmu adalah Quran dan Sunnah, berarti ilmu yang paling penting untuk dipelajari adalah Quran dan Sunnah. Ini yang paling penting. Selain Quran dan Sunnah itu nomor 2. Adapun Quran dan Sunnah ini nomor 1.
Pertama kita harus bisa cara membacanya. Ini gimana sih membacanya? Alif lam mim. Bukan alif lam mim, bukan gitu. Ini bacanya bagaimana ya surat Al-Qalam ini? Nun. Karena ada sebagian orang itu membaca tanpa guru nih, Bang. Nah, ini ngawur gitu nih. Itu jangan begitu. Membaca Quran itu ada gurunya, Kang. Bukan diawur ngoten niku, diawur salah. Nah, kalau nun dibaca na, mangke alif lam ra dibaca napa? Uler, napa alar, napa suara genah katanya. Nah, maka harus ada gurunya. Pertama kita harus bisa membacanya. Setelah bisa membacanya, bisa menerjemahkan. Alif lam mim artinya apa? Allahu artinya apa? La ilaha artinya apa? Illahu artinya apa? Setelah bisa menerjemahkannya, kita paham tafsirnya. Oh, maksudnya kalimat ini begini, maksudnya kalimat ini begini. Ini yang nomor satu adalah kitab Allah, Quran. Karena itu tafsir Quran ini harus diadakan di setiap masjid-masjid atau di setiap kampung-kampung, supaya orang kampung itu paham Quran. Kemudian yang kedua adalah sunnah Nabi SAW. Maka mempelajari hadis-hadis Nabi harus diadakan di setiap kampung, supaya masyarakat kampung itu paham bagaimana hadis-hadis Nabi SAW. Kalau dua ini sudah dipelajari, nah silahkan mau belajar yang lain-lain silahkan. Mau belajar ilmu balaghah, ma'ani, bayan, badi', monggo silahkan. Tapi ilmu Quran sama sunnah ini harus dinomorsatukan. Maka alhamdulillah di Indonesia, terutama di Solo ini, kita dapatkan majelis-majelis ilmu tafsir Al-Quran di beberapa tempat. Kita dapatkan majelis ilmu hadis-hadis Nabi di beberapa tempat. Kita bisa menghadirinya, kita bisa mengambil manfaat darinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian karena ini adalah pada bulan Ramadan, bulan puasa, maka saya ingin melanjutkan apa yang kemarin sudah saya baca, yaitu dari kitab Matan Abi Suja'.